Evakuasi korban kecelakaan minibus yang tertabrak kereta api berlangsung dramatis. Petugas dibantu warga berjibaku mengangkat tubuh korban yang terjepit di dalam mobil yang ringsek. Proses evakuasi terhadap 4 korban berlangsung selama berjam-jam hingga berhasil dikeluarkan dari dalam mobil. Kecelakaan berawal saat mobil sedan melaju dari arah kota Tasikmalaya dan melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Tiba-tiba kereta api Serayu melintas di perlintasan dan langsung menabrak minibus hingga terseret sejauh 40 meter. Akibatnya 3 orang tewas, sementara 1 korban mengalami luka dan masih dirawat di RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Kendaraan Suzuki Swift yang datang dari arah Jati mengalami dahulu tertabrak sama kereta api Serayu 306 yang datang dari arah barat mengarah timur. Polisi telah melakukan olah TKP untuk menemukan penyebab kecelakaan. Sementara mobil korban dievakuasi ke Mapolres Tasikmalaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom Weekend, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Kali ini bersama dengan saya Reinhard Sirait. Pemirsa, situasi Kabupaten Dogiay, Papua berangsur aman pasca kerusuhan yang dipicu kecelakaan lalu lintas. Berikut informasi selengkapnya. Inilah detik-detik saat aparat keamanan menghalau kerusuhan yang berlangsung di Kabupaten Dogiay, Provinsi Papua Sabtu kemarin. Kerusuhan dipicu oleh kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seorang anak meninggal dunia. Warga yang melihat kejadian kemudian melakukan penyerangan terhadap sopir dan membakar 1 rumah serta 2 unit truk. Massa dari 2 kampung yakni Kampung Maua dan Kamu Selatan juga memaksa masuk untuk membakar Pasar Ikebo, namun berhasil dihalau dengan aparat gabungan. Seorang warga sipil tewas terkena bacok saat amuk massa. Kebakaran di beberapa kantor pemerintah, kurang lebih 6 kantor pemerintah termasuk inspektorat, kemudian kantor keuangan, dinas pendidikan, dan beberapa kantor lainnya. Tadi pagi rekan-rekan kami coba untuk membersihkan jalan dan saat ini masih mencari beberapa korban ya yang diduga belum ketemu, termasuk Iqbal ya, yang sampai saat ini juga belum dapat kabar. Mudah-mudahan segera kita temukan. Pasca kerusuhan, situasi Kabupaten Dogiay, Papua berangsur aman. Namun aparat gabungan TNI Polri masih berjaga di lokasi kejadian. Untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Omega Batko Rumbawa di Jayapura, Papua. Omega, seperti apa situasi di Kabupaten Dogiay? Benarkah sudah aman di sana? Baik, selamat malam Reinhard untuk waktu Papua. Reinhard, saat ini kondisi dan situasi di Dogiay, Provinsi Papua Tengah berangsur kondusif. Polda Papua telah menurunkan 2 peleton pasukan BRIMOB yang bergeser dari Nabire ke Dogiay untuk memperkuat keamanan dan di Dogiay. Situasi sudah kondusif. Bagaimana dengan aktivitas masyarakat di sana setelah semalam cukup terjadi kerusuhan, bahkan ada sebagian pihak yang kemudian melakukan pembakaran? Saat ini situasi di Dogiay kondusif, namun aktivitas warga belum terlihat beraktivitas. Saat ini sekitar 400 warga Dogiay, terutama warga pendatang yang di Dogiay, telah mengungsi ke Nabire. Oke, Omega, ada informasi ada 6 kantor pemerintahan yang ikut terbakar. Benarkah berita ini, dan kantor apa saja yang terbakar akibat dari kerusuhan? Baik, pembakaran yang terjadi di Dogiay terutama di pasar yang menghanguskan 82 petak kios di pasar, kemudian 6 kantor yang dibakar massa Dogiay, yakni yaitu kantor Dukcapil, Inspektorat, dan BPNK, serta informasi yang kami terima ada Bank Papua yang dibakar di sana. Oke, baik. Omega, seperti apa sebetulnya kronologis dari kerusuhan ya, sehingga kemudian pecah kerusuhan yang terjadi? Baik Reinhard, kronologis dari
Pembakaran ini dipicu karena laka lantas yang menewaskan bocah 5 tahun. Terjadi kemarin pada Sabtu, membuat massa yang tidak terima akhirnya membakar sopir truk hingga membakar 2 alat berat serta 1 rumah di Dogiai. Baik, artinya sekarang situasi sudah aman. Terakhir, bagaimana cara aparat setempat membuat situasi ini aman? Apakah antar massa yang melakukan kerusuhan ini sudah berdamai atau seperti apa? Saat ini pihak Polres setempat dan aparat gabungan TNI telah mediasi antara pihak keluarga dengan supir truk, sehingga saat ini aktivitas keamanan di sana masih. Baik, jadi ada mediasi yang dilakukan. Terima kasih Omega untuk laporan Anda terkait dengan kerusuhan di Kabupaten Dogiai, Papua. Terima kasih Omega. Tawuran antar remaja kampung di kawasan Kalideres, Jakarta Barat merenggut korban jiwa. Korban yang masih berstatus pelajar tewas dengan luka bacok di tubuh. Muhammad Atolia, remaja 16 tahun warga asal Tangerang, Banten ini tewas di Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres, Jakarta Barat. Korban yang masih berstatus pelajar ini tewas dengan luka bacok di tubuhnya. Petugas kepolisian sektor Kalideres mengamankan motor korban sebagai barang bukti. Peristiwa tawuran terjadi pada Minggu dini hari antar kelompok remaja kampung dari Utan Jati dan Kampung Bali. Korban yang mengendarai motor bersama temannya terkena bacokan dan dibawa ke rumah sakit. Namun nyawa korban tak terselamatkan saat perjalanan menuju rumah sakit. Jadi di area ini ada tawuran, ya kan? Kata sih kenanya sih di sini, tapi untuk meninggal dunianya sih dalam perjalanan. Guna kepentingan otopsi, petugas mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Jakarta. Kini kasus ditangani oleh Polsek Kalideres. Kita ke informasi berikutnya. Polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang mahasiswa Universitas Padjadjaran Bandung. Pelaku yang merupakan teman dekat korban menyamar sebagai ojek online untuk melakukan aksinya. Kurang dari 6 jam, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung menangkap pelaku pembunuhan seorang mahasiswa UNPAD, Koris Atarik Muhammad Bagja, warga perumahan Gading Tutuka Residen, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tersangka berinisial FA diringkus polisi di rumah orang tuanya di Buah Batu, Kota Bandung. Polisi mendapatkan ciri-ciri korban baik bentuk wajah, pakaian yang digunakan, serta motor yang digunakan tersangka setelah melakukan aksinya. FA merupakan teman dekat korban yang telah saling mengenal sejak 2016 silam. Kepada polisi, FA mengaku membunuh akibat sakit hati dan dendam karena korban akan membuka aib dengan memviralkan foto kekurangan tersangka. Terungkapnya kasus ini berawal dari informasi warga, ada pengendara ojek online yang memasuki rumah korban. Setelah itu, terdengar korban sempat meminta tolong. Warga menghampiri, ternyata ada korban tengah berlumuran darah dan dinyatakan tewas setelah dibawa ke Rumah Sakit Otista Soreang. Tersangka FA dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Dengan korban ini sudah merupakan teman baik sejak tahun 2016. Kemudian di awal Oktober mereka ada perselisihan dan pada tanggal 5 Oktober tersangka berupaya untuk berupaya damai dengan bertemu dengan korban. Namun pada tanggal 5 Oktober tersebut tidak terjadi islah atau tidak terjadi damai di antara keduanya, sehingga korban mengancam akan memviralkan foto-foto yang dimiliki oleh korban tentang kekurangan tersangka, dan ini membuat perasaan tersangka marah. Dan setelah pertemuan tanggal 5 Oktober, tanggal 9 Oktober, tersangka melakukan transaksi online ya berupa jaket driver online dengan senjata tajam. Ini sudah direncanakan dengan tujuan tersangka bisa masuk ke rumah korban dengan tanpa adanya halangan, dengan berpura-pura mengantarkan ada kiriman paket. Dengan demikian, betul tersangka bisa masuk ke dalam rumah dengan leluasa, berpura-pura mengantarkan paket dengan menggunakan helm supaya korban tidak mengenali tersangka,
Dan ketika sudah dalam jarak serangan, maka tersangka seketika itu langsung mengeluarkan senjata tajam dan menusukkan senjata tajamnya ke bagian tubuh korban, diantaranya adalah ke leher dan ke perut. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang menyeret mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo mendadak ditunda oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rencananya sidang kembali digelar secara maraton pada pekan depan, namun urung terlaksana. Sidang yang sedianya digelar 14 hingga 18 November digeser ke pekan berikutnya, yakni 21 hingga 26 November 2022. Penundaan sidang awalnya disebabkan adanya kegiatan KTT G20 yang digelar di Bali. Namun Kejaksaan Agung mengatakan sidang dijeda untuk mengevaluasi proses sidang yang telah berjalan selama ini. Sidang Verdi Sambo telah bergulir sejak Oktober 2022. Sudah ada puluhan saksi yang diperiksa. Ya, sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah berlangsung 4 pekan. Adegan demi adegan dan pernyataan dipertontonkan kepada publik, baik siaran langsung maupun tidak langsung. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua memasuki pekan keempat. Verdi Sambo dan Putri Chandrawati kembali bertemu di persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan, Sambo dan Putri kembali mempertontonkan kemesraan dengan pelukan dan Sambo yang mencium kening Putri. Dalam sidang pekan ini yang mengagendakan pemeriksaan saksi, keluarga Sambo juga mempertontonkan kedekatan mereka dengan ajudan dan asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga Sambo, Susi, menjadi saksi dalam persidangan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saat tiba di ruang sidang, Susi memeluk mantan majikannya yang menjadi terdakwa, yakni Putri Chandrawati. Setelah itu, terlihat Susi juga menghampiri Verdi Sambo dan mencium tangannya. Selain adegan penuh kemesraan, orang-orang di lingkaran Verdi Sambo juga membeberkan sejumlah pengakuan tentang korban Brigadir Yosua. Asisten rumah tangga Verdi Sambo, Susi, menyebutkan sifat Yosua sering marah-marah dan temperamental. Susi juga menyebutkan Yosua suka ngedumel jika dipanggil Ibu Putri. Sementara sekuriti rumah Verdi Sambo, Damianus Labakobam alias Damson, serta Daden Miftahul Haq, mantan ajudan Verdi Sambo, mengaku sering diajak Brigadir Yosua ke tempat hiburan malam. Bentrok antar warga terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara. Selain melukai sejumlah warga, bentrok juga akibatkan rumah dan gedung sekolah dibakar massa. Itu bakar sekolah? Warga Desa Bombay dan Ohoy Ulat, Kabupaten Maluku Tenggara, terlibat bentrok. Akibatnya, rumah warga dan 2 bangunan sekolah hangus dibakar massa. Sejumlah warga terluka, dan 2 anggota polisi yang mencoba menghalangi massa menjadi korban tembakan anak panah. Polda Maluku menerjunkan aparat tambahan untuk mengamankan bentrokan. Ada beberapa rumah, kemudian ada bangunan sekolah SMP dan SD, SMA, besar tadi juga sempat dilakukan pengrusakan dan pembakaran. Mak, kalau sejauh ini sudah ada data berapa jumlah korban untuk warga kedua belah pihak itu? Kami belum data, tetapi tadi ada beberapa yang mengalami korban luka-luka, baik itu akibat daripada bacokan, kena bacok maupun kena panah. Konflik diduga dipicu batas tanah atau hak ulayat antar warga. Saat ini, suasana di lokasi sudah kondusif dan terkendali. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah melaporkan.